Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, gua itu baru baru mendapatkan berbagai macam feedback. Berbagai macam feedback yang dimana kayak ini membuat gua secara pribadi itu semangat banget luar biasa. Kenapa? Karena maksud gue ternyata dengan berbagai macam konten yang gue buat ini yang membedakan kalau lo overthinking untuk membuat sesuatu kayak mau bikin podcast atau mau bikin YouTube atau mau bikin something, tapi kalau lo overthinking lo akan yang kayak aduh ini nggak perfect, ini tuh nggak perfect, nggak itu nggak belum ini jadi belum siap lah untuk apa yang luar biasa bagusnya, jadi gue nggak ntar aja deh, gue nunggu sampai gue bikin ini dulu itu dulu. Nah, kalau lo bikin duluan, ini lo bisa mendapatkan feedback dari orang-orang yang mendengarkan gitu loh, dan ini salah satunya, dan feedbacknya itu adalah memang lebih ke arah orang-orang itu lebih merasa terbantu dengan permasalahan cinta dan romansa, cuy. And I'm really good at it. Jadi gue akan terus memperbanyak konten tentang bagaimana bahagia, bagaimana yang namanya cinta dan romansa yang bagus yang dan benar dari sisi gue ya, itu gimana. Nah, kayak episode kali ini gue mau ngangkat yang dimana hal yang sangat sensitif, yaitu kayak kalau hubungan lo dengan pasangan lo itu dilawan sama orang tua karena kalian beda ras, beda agama, beda background, apa yang satu tajir yang satu katakanlah kurang gitu, terus yang kayak aduh gimana ya, mau nyerah aja kah karena capek juga dilawan terus gitu ya, kayak gue bisa bilang balikin lagi ke diri kalian sendiri. Kalau kalian seorang cowok gitu ya, cewek ini pantas gak untuk lo perjuangkan gitu. Kalau bagi cewek, cowok ini pantas gak lo perjuangkan. Nah, ini agak slightly berbeda. Gue mau ngomong dari sisi dari cowok dulu nih. Cowok kalau misalkan ceweknya itu adalah orang yang beda ras atau beda agama gitu loh. Balikin lagi. Dan ini ini gue dapat langsung dari teman-teman gue yang kayak gini juga urusannya. Yang kayak cowoknya dari keluarga Batak, Batak total lah ya. Terus ceweknya itu dari keluarga Jawa gitu. Nah, teman gue ini sempat nanya yang kayak gimana ya pernikahan beda agama. Dia udah beda agama, beda ras. Yang satu Kristen cowoknya, dan cowoknya itu Kristen Batak, ceweknya itu Jawa Katolik. Nah, agak susah kan? Cuman sebenarnya kalau dibilang-bilang juga, kalau di gereja itu tuh kalau di gereja Katolik itu yang gue paling tahu gitu ya, itu lebih ke arah kalau lo nikah dengan beda sama Kristen gitu, yang kayak istri gue Kristen, gue Katolik, itu namanya pernikahan beda gereja. Nah, kalau Katolik nikah sama Islam, Hindu atau Buddha atau Konghucu, itu namanya pernikahan beda agama. Nah, dua hal itu sangat berbeda. Pengaruhnya itu adalah kalau lo pernikahan beda gereja, yaitu Kristen dan Katolik, itu lo hanya butuh namanya izin dari gereja. Izin dari gereja itu bisa dijawab ke Keuskupan Agung Jakarta, dan itu butuh waktu cuman kayak semingguan kalau nggak salah. Tapi kalau lo beda agama, yaitu Katolik dengan Konghucu, Katolik dengan Islam, Hindu atau Buddha, itu lo butuh yang namanya izin ke Vatikan. Dan izin ke Vatikan itu sekitaran 3 bulan kalau gue nggak salah, 3 bulan kayaknya gitu. Nah, balik lagi ke teman gue tadi, cowoknya Kristen Batak, ceweknya Jawa Katolik gitu. Nah, dia itu sempat sampai orang tuanya si cowok gitu ya, itu sampai yang kayak udah nolak banget gitu. Kamu harus nikah sama Batak gitu. Dan teman gue juga cerita sama gue kayak, ya tapi gimana ya, ini semua balik lagi ke lo.
kalau lo memang pantas si cewek ini lo perjuangkan dan lo emang cinta banget sama ini gitu loh, apa namanya, ya perjuangkan, tapi ceweknya juga mesti mau berjuang sama lo gitu loh. Nah layaknya seorang laki-laki, lo harus megang in control gitu loh. Jadi ya lo mesti ngelawan kedua belah pihak misalkan, tapi ceweknya kayaknya sih santai-santai aja sih, pihak apa namanya, pihak keluarganya cewek itu nggak kontra sekacau di kontra orang tua si cowok. Jadi apa namanya, ibunya si cowok itu sampai yang kayak wah kacau deh gitu loh, maksud gue benar-benar ditolak, benar-benar dilawan, benar-benar kontra, benar-benar yang namanya apa namanya, sampai teman gue ini ngomong kayak gimana ya gue, gimana caranya ngakalin ini, dan gue bisa bilang cuman satu, kayak gue itu sama sekali nggak apa ya, bukan nggak peduli ya, tapi lebih kayak kalau lo cinta sama seseorang itu lo milih orang, lo ngelihat orang karena dia orangnya tipenya kayak apa, bukan agamanya kayak apa gitu. Dan apa namanya, agama itu adalah cerminan dari perilaku lo, bukan perilaku lo adalah cerminan dari agama gitu loh. Kalau lo baik, agama lo akan baik. Kalau lo jorok, kalau agama lo akan jorok. Kalau lo buruk, agama lo akan buruk gitu. Semua tergantung apa namanya pribadi lo gitu loh. Agama lo akan mencerminkan apa yang jadi lo sendiri gitu, apa diri lo sendiri. Nah, di agama, dan dia adalah orang yang lumayan apa namanya religius gitu loh. Tuhan Yesus itu mengajarkan apa yang namanya cinta kasih. Ya gak sih? Apakah Tuhan Yesus bilang hanya cintai umat seagamamu? Gitu loh. Cintai semua orang kan, mau dari apapun. Nah itu gue pegang gitu loh bro. Jadi kayak kalau lo nggak bisa menikahi ini cuman gara-gara dia beda ras dan beda agama, jadi kayak ya udah jangan gitu loh. Maksud gue jangan apa, kasihan anak orang kalau lo nggak pasti, nggak full kalau ini adalah yang the one gue gitu loh. Jadi apa namanya, kalau lo memang pasti pasangan lo itu adalah seseorang yang memang lo mau nikahi karena ya dia pengertian, dia support lo, dia melakukan semuanya layaknya, jadi yang bikin lo itu jadi aman, jadi happy, jadi terdorong jadi orang yang baik, gitu-gitu semuanya. Itu kalau memang pantas untuk lo perjuangkan. Cuman kalau masih mempertanyakan, jangan. Gitu loh. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting, yang harusnya dilakukan sekali seumur hidup gitu loh. Cuman berbagai macam alasan pasti ada, dan berbagai macam apa namanya nasib katakanlah juga ada. Ya ada yang nikah 2 kali, ada yang nikah 3 kali, ada yang cerai gitu. Cuman jangan samakan diri lo itu lebih ke arah kayak ya kalau artis-artis aja bisa nikah terus cerai terus ntar nikah lagi, kayak nah, jangan, please don't do that. Kayak gimana ya, kayak ketahuilah, kenalah pasangan lu dulu sebelum lu masuk ke jenjang pernikahan gitu loh. Dan ini agak apa ya, agak mungkin agak sensitif dengan kata-kata ini, cuman kalau bisa tinggal bareng dulu, gue bilang. Kalau bisa. Kenapa? Karena lu bisa mengenali pasangan lu itu di situ. Gimana cara dia tidur, ngoroknya kacau enggak? Bisa tidur pakai AC nggak? Katakanlah lu bisa tidur pakai AC, cuman pasangan lu nggak bisa tidur pakai AC. Katakanlah pasangan lu bisa tidurin lampunya nyala, cuman pasangan lu nggak bisa tidur pakai lampu nyala. Katakanlah lu nggak bisa tidur kalau nggak ada suara sama sekali, lu mesti ada suara musik atau suara radio atau suara TV. Cuman pasangan lu harus benar-benar hening total. Nah itu tuh jadi masalah. Gitu loh. Dan biasanya orang-orang nggak tahu karena kalian belum pernah yang namanya tidur bareng gitu loh. Kalian nggak tahu itu karena ujung-ujungnya pacaran cuman setiap weekend ketemu, nongkrong, nonton, makan, habis itu pulang lagi gitu.
nggak usah tidur bareng dalam artian nggak usah nyewa apartemen terus jadi tinggal di situ bareng, ya nggak usah juga, karena kita adalah makhluk dengan budaya timur gitu loh, jadi orang-orang pasti akan ngira yang aneh-aneh. Ya kadang-kadang kalau pergi sekamar bareng aja gitu loh, sekamar bareng. Kalau kalian mau Indohoy silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, maksud gue tergantung ini kalian. Cuman sekali lagi, ini gue mau balik lagi ke teman gue kayak tadi, ujung-ujungnya teman gue yang Batak Kristen ini dan ceweknya yang Katolik Jawa akhirnya nggak jadi, karena memang teman gue ini si cowoknya itu lebih ke arah yang kayak nggak mau mengecewakan orang tuanya. Jadi akhirnya dia mencari yang namanya Batak Kristen juga. Tapi itu adalah pilihan, sekali lagi gitu loh. Pilihan yang dimana ya kalau memang lu bahagianya seperti itu, ya silahkan. Kenapa enggak? Silahkan aja, nggak ada yang ngelarang juga gitu loh. Cuman ya jangan sampai untungnya dia kayak ngedecide untuk ya udah selesain aja deh sama yang Katolik Jawa ini. Jadi ya udah. Jadi lo nggak ada yang sakit hati di tengah-tengah, which is good. Jadi apapun itu, ya tahulah apa yang lo mau gitu. Lo mau perjuangkan. Kalau lo nggak mau perjuangkan, jangan. Cari yang pas. Kalau emang lo pengen pas, kalau lo pengen ngebahagiain semua orang, cari yang pas. Apakah ada? Mungkin ada. Ada kemungkinan nggak ada nggak sih? Ya nggak tahu juga gitu loh. Nah, untuk yang berikutnya itu lebih ke arah tadi, apakah dia mau berjuang sama lo apa enggak? Gitu. Pasangannya mau berjuang sama lo apa enggak? Ini bagian dari cewek deh. Nah, bagian dari cewek itu biasanya cewek itu orang tuanya itu lebih picky. Ya kan? Lebih pengen memilih kalau anak perempuannya itu mendapatkan seseorang laki-laki yang bisa dipegang sama orang tuanya, bisa jadi kayak anak ceweknya aman-aman aja lah gitu. Nah, biasanya ini banyak yang dilawan gitu loh, dan cowok-cowok itu harus berjuang untuk mendapatkan hati orang tua sang perempuan. Nah, ini yang agak sulit gitu. Ini terjadi sama teman gue yang sekarang itu lagi berjuang untuk mendapatkan restu dari ibunya si cewek gitu. Dan cowoknya ini teman gue, si cowoknya itu adalah Cina Katolik, ceweknya itu Padang Islam kalau nggak salah, gue lupa deh. Tapi yang pasti Islam. Nah, mereka itu saling mencintai, dan gue bisa ngelihat itu gitu loh. Mereka saling sayang, mereka komunikasinya jalan, mereka happy bareng-bareng, mereka ketawa-ketawa gitu. Tipe-tipe pacaran yang kayak nggak cuman baby kamu lapar, enggak, aku kamu aja yang tutup telepon duluan gitu. Itu gue tampar sih orang-orang kayak gitu, kayak gue sliding sebelum tutup telepon. Nah, dia bukan tipe-tipe orang seperti itu yang kayak tipe-tipe pacaran yang kayak kadang-kadang aku kamu, kadang-kadang lo gue, kadang-kadang yang kayak gimana terus kayak makan kita di mana anjing gitu. Bahkan pacarnya pun dikatain anjing juga, dan itu santai-santai aja, dan itu ketawa-ketawa aja gitu loh. Dan mereka kayak memutuskan untuk menikah. Cuman ibu dari si ceweknya itu menolak, tidak mau memberikan restu. Dan akhirnya, karena kalau di Indonesia itu yang kalian harus tahu itu adalah karena gue tahu ini hanya dari sisi Katolik. Kalau lo adalah orang yang Katolik dan lo bisa menikah beda agama di Indonesia itu bisa. Tapi kalau lo mau menikah dengan beda agama, pasangan lo itu harus mau menikah berdasarkan hukum agama Katolik gitu. Jadi kalau lo Katolik tapi cewek lo Islam atau Hindu atau Buddha atau Kristen gitu ya, pasangan lo itu nggak perlu pindah agama, nggak perlu jadi Katolik, cuman harus pernikahannya itu berjalan sesuai dengan agama Katolik. Yaitu misalkan kalau nanti punya anaknya itu harus dididik dan menjadi Katolik
gitu. Nah, itu menurut gue ya pilihan lah ya gitu ya. Maksud gue kalau menikah beda agama di sini di Indonesia. Nah, akhirnya teman gue ini berdua, mereka memutuskan dengan berbagai macam, udah ngelihat kesana kemari, karena mereka nikah di luar negeri kayak gimana, nikah di Singapura kayak apa, nikah di Hong Kong kayak gimana, nikah di Australia kayak gimana gitu loh. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di Bangkok. Kenapa di Bangkok? Kayak ya nggak ada masalah di sana. Jadi mereka hanya akan menikah Desember ini, bulan depan. Itu akan pergi ke Bangkok bersama keluarga cowoknya itu mendukung banget full, karena keluarga cowoknya lebih santai lah, lebih mendukung kalau lu bahagia perjuangkan gitu katanya. Nah kalau yang keluarga dari cewek, bapaknya sama ibunya ini si cewek ini udah cerai. Terus kalau lo bang bahagia sama si si cowok, kata si bapaknya ini kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting lo bahagia gitu. Nah ibunya yang nggak merestui. Dan di kalau di Islam katanya ya, kalau di Islam itu yang bisa memberikan restu itu sebenarnya dari bapaknya aja katanya. Jadi kalau bapaknya sudah merestui, anaknya bisa nikah gitu. Kalau ibunya nggak merestui ya sudah, biarin aja gitu katanya. Gue sih dengernya kayak gitu. Dan akhirnya mereka akan menikah lah nanti Desember ini, awal Desember mereka bilang. Dan ya udah, pestanya akan di Jakarta, katakan resepsinya gitu. Dan resepsinya kecil-kecilan. Mereka bukan tipe orang yang mau mengambur-amburkan uang untuk sebuah pesta gitu ya. Jadi kayak ya udahlah segini aja, sedapatnya aja. Dan ya itulah contoh orang yang pengen memperjuangkan cintanya gitu, memperjuangkan kebahagiaan mereka berdua. Gak gampang sob, gue bisa bilang gak gampang. Semua pasangan itu masalahnya beda-beda. Ada yang masalahnya keluarga, ada yang masalahnya om dan tante, ada yang masalahnya uang, ada yang masalahnya banyak deh, beda-beda. Apalagi kalian udah mau menikah, misalkan udah merencanakan menikah, pasti ada aja masalahnya, pasti gitu loh. Cuman yang pengen gue kasih ke kalian itu adalah lebih ke arah ujung-ujungnya, kalau kalian mau melawan orang tua misalkan, bukan melawan ya, kayak orang tua nggak bilang enggak, tapi kalian merasa kalau ini adalah yang pas buat kalian. Itu ujung-ujungnya orang tua itu ingin melihat anaknya bahagia. Bagi para perempuan yang orang tuanya melawan gitu ya, ujung-ujungnya orang tua kalian itu ingin melihat kalau kalian berdua itu bisa berjuang bareng-bareng atau enggak. Apakah orang tua perempuan itu bisa ngelihat si cowok itu bisa menafkahi anaknya si perempuan ini atau enggak, menjaga bisa atau enggak, gitu-gitu. Dan bagi para cowok yang orang tua si perempuan yang melawan gitu atau sama-sama melawan, ujung-ujungnya adalah lo adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki adalah kepala keluarga. Jadi apapun yang mau lakukan itu buat kalian berdua. Kalau lo gak siap untuk berjuang, jangan. Lo belum siap untuk menikah. Karena pernikahan itu sangat kompleks. Pernikahan itu gak main-main gitu loh. Dan gak mudah gitu loh jadi kepala keluarga menurut gue. Buktikan kalau kalian adalah pasangan yang bisa survive bareng-bareng. Buktikan kalau kalian bisa dibilang kayak iya tapi cinta nggak membayar semuanya gitu kata orang tua ya, kayak cinta itu bisa bayar listrik pakai cinta emang gitu kan, itu biasa lah orang tua ngomong kayak gitu. Cuman buktikan kalau kalian mau berjuang bareng-bareng. Katakanlah cowoknya nggak punya kerjaan atau kerjaannya itu yang minim, yang gaji UMR misalkan, nah ceweknya dari keluarga yang lumayan berada gitu, nah itu sangat sulit. Cuman kalau kalian mau berjuang gitu loh, cinta itu adalah fondasi gitu loh, kayak fondasi awal sebuah hubungan yang kuat. Komunikasi itu adalah fondasi awal sebuah hubungan yang kuat. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik,
Kalau kalian bisa berjuang dan mensuarakan masing-masing dengan baik gitu ya, menurut gue kalian akan baik-baik saja. Akan sulit, iya. Akan susah, iya. Berjuang parah, gokil. Cuman kalau kalian bisa berjuang bareng-bareng, kalau kalian bisa mesatukan suara, kalau gue mau nikah sama lo mau nikah sama gue, mari kita lawan semua ya, mari kita tabrak semua. Dan itu yang gue katakan sama Cia gitu loh. Untungnya di sisi gue, kayak keluarga gue mendukung gue dan keluarganya Cia juga menerima gue dengan baik. Cuman yang jadi masalah adalah pada saat pernikahan gitu loh. Ada om dari keluarganya dia yang pengen tampil, ada juga tantenya yang pengen tampil, pengen dihargai, pengen diundang gitu loh. Pengen yang kayak ini undang dong nih keluarga yang ini, keluarga mamamu gitu, almarhum mamamu yang udah dari lah gue kenal juga kagak, maksud gue kata si istri gue kayak kenal gue juga kagak, yang kayak ya udahlah gitu. Nah itu tuh disuruh ini disuruh itu gitu loh. Nah gue kan pengennya nikah cuman yang kayak keluarga inti doang gitu loh, kayak cuma 250 orang. Cuman malah jadi banyak karena banyak keluarga yang pengen diundang gitu loh. Nah balik lagi, kayak kalau kalian siap untuk berjuang ekstra keras, gue bilang ya, untuk ngelawan yang namanya orang tua, bukan dalam artian ini ya apa durhaka ya, tapi lebih ke arah kasih tahu ke orang tua kalau kalian mempunyai sebuah fondasi yang luar biasa, dan uang secara finansial itu akan kalian dapatkan dengan usaha kalian berdua gitu. Kasih tahu itu. Orang tua hanya pengen kepastian. Orang tua pengen yang namanya anaknya itu bahagia. Walaupun awal-awal ngelawan, cuman kalau lu bahagia dan lu menunjukkan kalau memang lu bahagia dengan pasangan lu, orang tua lu tuh akan menerima kok. Ya. Jadi enggak semata-mata apa ya orang tua pengennya ini, pengennya itu, pengennya ini, pengennya itu. Cuman kan yang menjalankan pernikahan bukan orang tua lo. Jadi yang kalau nyesel dan kalau gak enak, dalam artian kalau keluarga lo gak enak, kalau lo memilih seseorang yang salah cuman karena orang tua lo gak suka, maksudnya karena orang tua lo suka, kalau lo dijodohin tapi lo gak suka cuman karena orang tua lo bahagia itu lo lakuin, itu hal yang sangat salah, yang sangat fatal. Jangan sampai kayak gitu. Lo punya yang namanya hak. Lo mempunyai hak untuk bahagia dengan cara lo sendiri, dengan standar lo sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, gak akan gampang. Ini akan sulit. Cuman itu caranya. Caranya adalah perang bareng-bareng, maju bareng-bareng. Bagi para cowok, kalian harus kerja ekstra keras. Kalian harus bisa meyakinkan orang tua kedua belah pihak kalau memang dilawan gitu ya. Untuk yang namanya ini gua dan gua mau menikahi perempuan ini karena A, karena B, karena C, karena D. Gitu loh. Jadi cowok yang benar-benar menyatakan kalau lu itu benar-benar pengen menikahi ini karena A, B, C, D. Dan lo akan membuat dia bahagia. Gitu. Pastikan, bener deh. Kalau cowoknya plentot, gue kalau jadi orang tua juga, kalau gue punya anak perempuan dan cowoknya plentot gitu ya, pacarnya yang plentot, gue bilang kayak, udah mending lo pulang aja deh. Asli, mending lo buang-buang waktu gue aja gitu loh. Cuman kalau lo yakin, kalau misalkan gue jadi orang tua dan anak perempuan gue mau menikah gitu ya, amin. Dan si cowoknya itu gue tadinya nggak suka, cuman gue bisa ngelihat kayak dia adalah orang yang tulus, orang yang baik gitu ya, dan mau membahagiakan anak cewek gue akan memberikan itu gitu loh. Gue akan memberikan restunya. Ini kayak feeling orang tua gitu loh, feeling orang tua yang bisa dibilang yang kayak antar lo bisa jadi durhaka lo ngelawan orang tua. Ya sorry, but kalau emang itu kebahagiaan lo, misalkan gue sekarang sebagai suami dan semoga nanti dikasih anak gitu ya sama Tuhan,
kayak gue gimana pun caranya gue akan berjuang luar biasa untuk kebahagiaan anak gue gitu loh. Jadi kalau anak gue bahagia, masa gue larang gitu loh. Jadi kalau kalau lu bahagia, masa orang tua lu akan larang? Dibalikin deh. Enggak. Kalau lu yakin dia adalah the one-nya dan lu bahagia sama dia, maju bareng-bareng gitu loh. Cuman lu harus maju bareng-bareng, lu nggak bisa sendirian. Kalau lu sendirian, lu kelar abis, total kandas di tengah jalan. Again, so please, jangan mempersulit ini gitu loh. Maksud gue, hidup itu simple, hidup itu binary, hidup itu 0 atau 1. Lo milih dia atau lo gak milih dia. Lo mau lawan orang tua atau lo gak mau lawan orang tua. Lawan orang tua sekali lagi bukan yang durhaka maksud gue. Bukan yang kayak, bapak gak bisa begitu, bapak pergi aja mendingan. Gak gitu maksud gue. Cara yang baik gitu loh. Karena itu adalah orang tua lo, orang yang membesarkan lo gitu loh. Apapun misalkan kesalahan dan kelebihan orang tua lo itu ya mereka orang tua lo gitu loh. Kalau nggak ada dia, lo nggak ada di dunia ini. Walaupun lo bisa bilang yang kayak ya gue nggak minta dilahirkan di dunia ini, but then again lo ada di sini gitu loh. Nggak ada sperma yang minta yang kayak gue nggak mau jadi anak gitu. Nggak ada sperma kayak gitu loh. Lo ada di sini, lo ada di dunia ini gitu loh. Lo ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan milih lo dari triliunan sperma dan lo muncul gitu ya. Dan chance-nya untuk lo jadi pembuahan gitu, sperma yang masuk ke pembuahan itu sangat kecil dan lo ada dan lo muncul gitu loh. Jadi again, sekali lagi gengs, perjuangkan, siap berjuang. Cinta nggak cukup kok. Maksud gue cinta memang nggak cukup untuk yang kayak membuat sebuah rumah tangga yang luar biasa bagus. Cuman cinta adalah fondasi awalnya gitu loh. Lo bisa mempunyai semua kekayaan di dunia ini, cuman kalau lo nggak bisa punya fondasi itu, fondasi yang namanya, kalau kalian pas lagi berdua di kamar, apakah kalian menikmati momen itu? Apakah kalian bisa berkomunikasi dengan baik? Apakah kalian mencintai satu sama lain? Apakah kalian siap nge-sacrifice atau mengorbankan diri untuk pasangan kalian? Gitu loh. Apakah kalian merasa kalian yang terbaik untuk pasangan kalian? Coba tanyakan itu diri kalian sendiri. Apakah kalian bisa menjadi orang yang terbaik untuk pasangan kalian? Jangan mikirin diri sendiri aja gitu. Jangan mikirin yang kayak cowok ini yang terbaik buat gue. Jangan gue. Pikirin dia. Gitu loh. Pikirin kita. Jangan dipikirin gue terus. Gimana cara dia ngalonin gue. Gimana cara dia finansialin gue. Jangan egois gitu loh. Dengerin apa pasangan lo mau. Komunikasikan dengan apapun yang lo mau gitu loh. Lo gak suka dengan A, komunikasikan. Lo gak suka dengan B, komunikasikan dengan pasangan lo. Ya gak? Lo gak suka nonton film serem, kasih tahu pasangan lo. Lo gak suka kalau lo dijemput telat 5 menit aja telat, lo gak suka, omongin ke pasangan lo. Jangan ditahan. Komunikasikan. Dan komunikasi itu simple. Yang sulit adalah lo mau melakukan itu atau enggak. Gitu loh. Menikah itu sebenarnya simple. Cuman permasalahannya lo mau berjuang atau enggak. Gengs, sampai situ aja episode kali ini. Sekali lagi, bagi kalian yang masih berjuang di luar sana, siap-siap gunakan sepatu terbaik kalian untuk lari. Karena kalian akan lari dengan jauh bareng-bareng. Cuman apapun yang kalian lakukan, percayalah kalau kalian bahagia, semua orang akan bahagia. Orang tua kalian akan bahagia. Teman bahagianya yakinkan orang tua kalian kalau kalian akan bahagia. Bagikan episode ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa ini adalah episode yang membantu dan berguna bagi kalian. Siapa tahu di luar sana, dan percayalah di luar sana banyak orang yang sedang mengalami menggalaukan urusan ini gitu ya, urusan romansa.
Spread the love and I'll see you around. Peace.